Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Saung Sunda. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini pembahasan nasihat, mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah sekalian bicara soal bekal kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang sering kita baca hampir setiap hari, entah dibaca ya entah tidak, tapi yang jelas bahwa doa ini sangat dianjurkan dibaca setiap hari, khususnya ketika bangun tidur. Apa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bangun dari tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah membangunkan kita dari kematian kita, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Doa ini ditulis oleh para ulama sebagai doa bangun tidur. Sebenarnya aneh, karena dalam doa ini tidak ada lafaz bangun tidur. Doa ini menceritakan tentang kehidupan dan kematian. Segala puji dan puja bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian. Padahal kita bangun tidur, harusnya kan lafadznya segala puja dan puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, kan harusnya begitu. Tapi justru tidak disebutkan seperti itu, malah bicara soal kematian. Bahkan lebih tegas lagi, ada doa bangun tidur itu yang mungkin sebagian kita ada yang menghafal ataupun tidak, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Hafal doa ini ya. Kita ini hafalnya yang pertama saja ya, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Padahal ada doa lain yang maknanya justru lebih dalam lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memaafkan, memberikan atau memelihara jasadku dan mengembalikan ruhku kepada jasadku dan mengizinkan aku untuk mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat wa radda alayya ruhi, dan Allah telah mengembalikan ruhku kepadaku. Lagi-lagi doa ini tidak ada kalimat tidur,
Yang ada kalimat mengembalikan ruh, artinya saat tidur itu ruh kita hilang, kemudian dikembalikan lagi ke dalam jasad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam memahami dua doa ini, kita lihat doa sebelum tidurnya. Doa sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, kan begitu. Dengan menyebut namamu saya mati dan saya hidup. Doa sebelum tidur pun bicara mati hidup tuh. Padahal mau tidur padahal. Dan lebih lagi kalau kita membaca doa yang lainnya, ini agak panjang ya, yang diajarkan Nabi SAW. Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu in amsaktu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha biha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ini juga sama ya, yang pertama hafal ya, Bismikallahumma amutu wa ahya. Saya kira semua hafal lah kalau yang ini ya. Yang kedua ini yang kadang-kadang tak tahu, Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan menyebut namamu ya Rabb, aku letakkan punggungku, artinya aku tidur. Wabika arfauhu, dan dengan menyebut namamu aku bangun. In amsakta nafsi, kalau engkau tahan jiwaku, artinya meninggal dunia. Farhamha, maka rahmati ya Allah, kasihani aku ya Allah. Wa in arsaltaha, tapi kalau seandainya engkau masih memberikan kesempatan hidup bagiku, fahfadha, maka jagalah diriku, bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Perhatikan dua doa sebelum tidur dan dua doa setelah tidur. Semua bicara soal hidup dan mati. Artinya apa di sini? Bahwa setiap hari kita ini terancam dengan kematian. Karena banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Banyak orang tidur itu tidak bangun lagi. Makanya kalau seandainya suami istri yang sudah menikah ya, sebelum tidur itu umpamanya buatlah kalimat perpisahan gitu. Sangat gitu ya. Maaf deh, boleh jadi mungkin abang besok tak bangun lagi umpamanya. Maafkan ya gitu. Apa enggak stres istrinya itu? Ini ngapain ini? Gitu ya. Malah enggak bisa tidur Ustaz jadi gitu. Tapi memang seperti ini. Inilah doa yang diajarkan Nabi SAW, bahwa setiap hari kita ini terancam dengan kematian. Karena tidur itu kata Rasul, akhuhul maut, saudaranya kematian. Perhatikan surah Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidurnya. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Artinya ada orang-orang yang tidur itu Allah tahan nyawanya, masih Allah berikan kesempatan dia hidup. Tapi ada orang-orang yang tidur itu Allah cabut nyawanya sehingga dia tidak ada kesempatan untuk hidup setelah tidurnya. Dari sini kita tahu bahwa kalau orang itu berfikir bahwa tidur itu saudara kematian, maka setiap malam kita diingatkan dengan kematian. Tapi rata-rata
di antara kita tidak ingat bahwa setelah tidur kita apakah bangun lagi atau tidak. Yang ada terkadang berangan-angan dunia dan dunia saja. Besok akan begini, besok akan begitu. Tidak terpikir kalau bangun bukan istri kita di samping kita atau suami kita, rupanya mungkar nakir pula di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah bertolak dari doa bangun tidur ini. Ada bekal-bekal yang harus kita siapkan dengan kematian itu. Sebelum saya jelaskan tentang bekal-bekal kematian itu, saya ingin jelaskan dulu kepada ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada tanda-tanda secara umum, bukan secara khusus ya, secara umum, bahwa tanda-tanda itu menunjukkan dekatnya ajal kita. Apa tanda-tanda secara umum itu? Pertama, ketika usia kita sudah menginjak di atas 60 tahun. Nah, siapa yang 60 tahun di sini? Belum ada ya. Kenapa kemudian saya katakan bahwa tanda-tanda umum kalau orang usia sudah di atas 60 tahun itu sudah dekat dengan kematian? Tapi sekali lagi ini bukan tanda khusus. Banyak juga yang usia 20 tahun mati dia. Makanya kata para ulama, disebutkan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dia mengatakan jangan pernah tertipu dengan usia muda. Karena betapa banyak anak-anak muda juga mati duluan sebelum orang tua. Jangan tertipu dengan kesehatan. Banyak juga orang sehat itu mati dulu sebelum orang sakit. Jangan pula tertipu dengan kekuatan. Karena banyak orang kuat itu mati sebelum orang lemah. Artinya kematian itu wa ma tadri nafsun madza taqsibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu tidak tahu mati di mana dan dalam keadaan apa. Lah usia-usia di atas 60 tahun itu biasanya sudah dekat tuh dengan kematian itu. Kenapa demikian alasannya? Karena kalau kita melihat umur yang ditetapkan Nabi SAW kepada umatnya, apa kata Rasul? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu kan berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun ada yang lewat 70 tahun itu tak banyak, sedikit sekali. Rata-rata umat Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam di bawah 70 tahun itu sudah lewat biasanya. Rata-rata sudah meninggal. Ada usia di atas 70 tahun tapi jarang. Umumnya antara 60 sampai 70 tahun itu sudah lewat biasanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan lagi bicara usia 60 tahun, usia 40 tahun saja itu sudah siap-siap tuh. Maka ini disebutkan oleh para ulama ketika bicara soal usia 40 tahun itu, bahwa usia 40 tahun itu faqad qadha manasikal ajal katanya. Berarti dia sudah mempersiapkan diri bahwa ajalnya sudah mendekatinya. Kenapa di usia 40 harus siap-siap coba? Karena rata-rata di usia 40 tahun kan nikmat Allah itu hampir semuanya sudah diberikan. Biasanya umumnya usia 40 tahun itu sudah berumah tangga. Umumnya usia 40 tahun itu sudah punya anak. Umumnya usia 40 tahun itu sudah punya pekerjaan layak. Dan sudah banyak makan garam laut gitu ya bahasanya. Artinya semua sudah dilewati. Lah kalau semua sudah dilewati berarti persiapan saja tuh. Itu usia 40 tahun ya. Apalagi kalau sudah 60 tahun ke atas itu sudah siap-siap tuh. Kalau bisa sudah beli kafan dia tuh. Dan sudah pesan kuburan kalau bisa. Supaya tidak menyusahkan orang. Ini yang pertama. Yang kedua,
tanda dekatnya ajal itu adalah uban yang ada di kepala. Siapa yang banyak ubannya? Uban ini salah satu tanda dekat dengan kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 37. Dalam surah Fatir ayat 37. Ketika menceritakan penduduk neraka. Jadi Allah itu dalam surah Fatir 37 menceritakan penduduk neraka yang berteriak-teriak ingin keluar dari neraka. Kemudian mereka berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kami dikeluarkan dari neraka dan kembali ke dunia, kami akan beramal soleh, katanya. Mungkin mustahil, orang mati hidup lagi kan mustahil, apalagi sudah masuk neraka, mustahil dikeluarkan dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menjawab keinginan mereka dan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah dulu kami di dunia sudah memberikan usia panjang kepadamu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan sudah kami kirim banyak peringatan kepadamu, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Kebanyakan ahli tafsir ketika mentafsirkan wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian, maksud peringatan di sini adalah uban yang ada di kepala. Jadi uban yang ada di kepala itu peringatan bahwa telah dekat ajal kita. Karena umumnya kalau sudah banyak uban itu kan rata-rata sudah usianya kan sudah tua rata-rata. Biasanya mulainya di usia 40 tahun itu, nanti di usia 50 tahun makin lebat, di usia 60 tahun mungkin semua sudah beruban. Kadang-kadang ada orang yang tidak terima dengan uban, merasa kalau ngaca itu sudah tua, akhirnya disemir warna hitam supaya jadi muda lagi. Padahal kan tidak ada obat tua tuh. Mana ada obat tua? Kalau sudah tua-tua lah kan itu, tak mungkin jadi muda lagi. Laitas syabab yaudu yauman, tidak mungkin masa muda itu kembali lagi, kata para penyair itu. Bukan pemusik, ya penyair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka uban di kepala itu biarkan, tidak boleh dicabut. Itu peringatan itu. Supaya kita ini tahu bahwa kita sudah tua gitu ya. Kalau dicabut apalagi sampai disemir warna hitam, nggak pernah tua-tua kita, merasa kita muda terus, akhirnya lupa bahwa kita akan mati. Makanya kemudian Nabi SAW memberikan pahala besar bagi orang yang membiarkan ubannya dirawat dengan baik. Kata Rasul, jangan cabut uban kalian, karena barang siapa yang menjaga uban dalam Islam, maka uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat, kata Rasul. Akan menjadi nurun yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi uban itu nanti akan menerangi kita. Maka jangan pernah malu dengan uban. Malulah kalau kita sudah tua tapi tidak banyak beramal. Ini yang kedua, bahwa uban itu peringatan kita sudah dekat ajal. Kemudian yang ketiga, berkurangnya manfaat dari panca indera yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang dulunya mata ini tajam memandang, tiba-tiba mulai rabun. Mandang itu sudah enggak jelas, kecuali mandang uang, itu matanya hijau. Kemudian juga terkadang telinga mulai budak, badan pun mulai lemah, banyak penyakit. Maka kalau seandainya nikmat Allah ini makin dikurangi, pandangan mulai rabun, telinga mulai budak, cara berpikir mulai ya kadang-kadang pelupa gitu ya. Kemudian sudah tidak kuat lagi, itu tanda-tanda tuh. Ya, tanda-tanda tuh kalau sudah baru jalan sebentar aja dan ngos-ngosan gitu, ini tanda-tanda. Hati-hati itu. Ya. Kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala mulai dicabut. Perhatikan ayat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54. Surah Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum
min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Dulu kita lemah ketika brojol saja dari perut kita, kan kita masih bayi berwarna merah, kemudian belum bisa apapun, belum bisa melihat, mendengar, bergerak saja tidak bisa. Tetapi thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, baru setelah kemudian di atas kelemahan menjadi anak remaja sampai dewasa, diberikan banyak pengetahuan, mulai jadi orang kuat dia. Kuat secara fikiran dan kuat secara fisik. Tetapi ada masanya, kata Allah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Tapi kekuatan itu akan kembali melemah, kembali menua. Yakhluqu ma yasha. Begitulah Allah menciptakan manusia sekehendaknya. Mulainya lemah, kemudian mulai kuat, kemudian kuat sekali, kemudian lemah lagi, kemudian lemah sekali, kemudian ajal menjemputnya. Wa huwal alimul qadir. Maka kelemahan itu satu ciri dekatnya ajal. Kalau sudah mulai lemah semuanya, pandangan lemah, pendengaran lemah, otak lemah, badan lemah, itu tanda-tanda dekat ajal dia. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Termasuk juga kalau bisa kita bicara soal kesehatan, bicara soal tekanan darah biasanya. Ini kalau tekanan darah mulai menurun, itu sudah dekat. Makanya kalau kita lihat di rumah sakit itu kan, kita lihat di layar itu kadang-kadang ada tekanan darah itu menurun sampai angka 0. Akhirnya kemudian tidak tertolong, meninggal dia. Ini kalau mulai tekanan darah makin rendah, hati-hati itu. Berarti yang darah rendah itu ya, kalau darah tinggi enggak. Gitu. Ya, nah, mungkin tinggi dulu baru rendah gitu ya. Tapi ini tekanan darah juga, ini salah satu tanda itu. Ya, termasuk juga ya banyak tidur. Ini orang yang banyak tidur, hati-hati. Karena tadi di mukaddimah saya sudah katakan bahwa tidur itu alamat kematian. Maka jangan banyak tidur. Ini kalau orang tidur terus, ntar tidur lagi, dia tidak paham bahwa tidur itu saudaranya kematian. Dengan banyak tidur itu dia tidak paham bahwa boleh jadi dia tidak bangun lagi. Makanya kemudian dalam Islam itu tidur diatur. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatur tidur kan. Dan itu disebutkan dalam surah Muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi tidur Rasul itu biasanya dia mengambil separuh malam, dia tidur, kemudian separuhnya dia bangun. Atau dia menambah sedikit dari separuh itu, auzid alaih, artinya menambah sedikit menjadi 2/3 malam dia tidur, sepertiganya dia bangun. Jadi tidur Nabi itu diatur gitu ya. Dan Nabi SAW menempatkan tidur di malam hari. Siang itu tidak pernah tidur kecuali kailulah. Kailulah pun bukan tidur, hanya membaringkan badan saja. Maka orang yang banyak tidur juga itu hati-hati itu. Berarti sudah dekat ajalnya itu. Tapi sekali lagi ini semua adalah ciri-ciri umum, bukan ciri khusus. Ya seperti umpamanya susah berpikir, mabok, ya kan? Kemudian sesak dada, hilang akal, selera makan kurang, itu kan semua tanda-tanda dekatnya kematian. Tapi karena ini ciri-ciri umum, karena ciri-ciri khusus kan tidak ada. Sekali lagi ciri khusus tidak ada. Kalau orang ini dekat dengan kematian, secara khusus tidak ada ciri-cirinya. Karena kalau memang orang tua itu ciri kematian, banyak anak muda mati duluan. Bahkan menurut sensus kematian itu, anak muda lebih banyak yang mati di zaman sekarang dibandingkan orang tua. Kenapa demikian? Karena banyak kematian itu terjadi di jalan raya. Coba anak muda sekarang trek-trekan, ngebut-ngebutan, makanya mereka banyak mati. Loh, orang tua naik motor pun tak bisa, makanya lambat mati, dia di rumah aja kan. Rata-rata anak muda tuh yang mati di jalan-jalan itu. Hati-hati itu.
Di zaman Rasul nggak ada orang mati di jalan. Cemana mau mati di jalan? Di jalan raya semua unta sama kuda. Nggak ada tabrakan unta sama kuda di zaman itu. Nah, sekarang trailer kan, nabrak truk ya matilah semuanya kan. Jadi kematian di jalan raya hari ini lebih banyak. Zaman dulu nggak ada orang mati di jalan raya. Nah, dan kebanyakan anak-anak muda di sini. Jadi secara khusus memang tidak ada tanda-tanda dekatnya kematian itu, tetapi secara umum ya tadi yang disebutkan oleh para ulama. Artinya walaupun secara umum, tapi ini bisa dijadikan ibrah. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, segeralah kita ingat kematian. Taib, kalau kita sudah tahu tanda-tanda secara umum bahwa itulah tanda-tanda dekatnya ajal, lalu apa persiapan kita untuk menghadapi ajal kematian itu? Apalah persiapan kita? Pertama kata para ulama, segeralah bertobat, at-taubatu as-sadiqah. Tobat dengan tobat yang jujur. Apa makna tobat yang jujur itu? Jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh wasilah-wasilah dosa tinggalkan. Semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada dosa itu tinggalkan. Jadi kalau kita sudah meninggalkan dosa, maka wasilah-wasilahnya pun harus ditinggalkan. Karena percuma kalau kita sudah bertobat, tapi wasilah-wasilah dosanya masih pula ada di sekeliling kita. Contoh umpamanya, ada orang yang bertobat dari minum khamr. Dia sudah enggak mau lagi minum khamr, tapi masih kumpul dengan kawan-kawan yang minum khamr. Percuma tobatnya. Nanti lama-lama tengok botol dipegang dia, mau juga tuh. Lagi haus nih, nah, boleh juga saya minta sedikit. Akhirnya kan mabuk lagi dia jadinya. Ya. Ataupun umpamanya orang-orang yang bertobat dari perzinahan. Dia tidak mau lagi berzina. Memang betul-betul dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi masih nonton umpamanya, masih lihat gambar-gambar yang merangsang dia untuk melakukan zina. Masih tengok foto-foto wanita-wanita yang membuka aurat, atau film-film porno, naudzubillah, atau mungkin tempat-tempat lokalisasi yang sekarang dibuka di mana-mana. Hari ini perzinahan itu seolah-olah terbuka, baik online atau offline bahasa kitanya ya. Naudzubillah. Ya kalau sudah bertobat dari zina, wasilah-wasilah itu ya jangan dilihatlah. Atau jangan kemudian main-main di tempat-tempat yang di situ tempat zina. Percuma tobatnya. Nah, itu tobat itu tidak jujur namanya. Jadi kalau sudah bertobat, tinggalkan dosa dan semua wasilah-wasilah dosa. Makanya ketika Allah melarang zina dalam Quran itu, bukan jangan berzina, tapi jangan dekat-dekat dengan zina. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Bahasa Allah itu tidak mengatakan jangan zina, tapi jangan dekat-dekat gitu ya. Karena wasilah itu biasanya mengantarkan kepada ghaya, kepada tujuan. Ini yang pertama. Singkat-singkat saja karena waktu. Kemudian yang kedua, at-tahallul minal madzalim. Kalau kita sudah tahu bahwa ajal kita sudah dekat, maka mintalah kehalalan orang-orang yang pernah kita zalimi. Kita minta kehalalan mereka. Kalau kita pernah menggibah, ya datang, maaf kemarin saya gibah ukhti, gibah antum gitu ya. Saya minta maaf. Kemudian sebutkan kebaikan kita di depan orang yang ketika kita menggibahi orang di situ. Sebutkan kebaikannya. Karena gibah itu dosa besar. Atau pernah mengambil uang orang, kembalikan uang orang itu. Umpamanya orang berhutang, ya bayar hutangnya. Atau mengambil dengan cara curang, atau dengan mengambil hak orang lain dengan cara mencuri, copet dan yang lainnya, kembalikan hak orang lain itu, supaya tidak ada beban. Karena ada hadis yang mengatakan, man kanat lahu madlamatu li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun ila akhiril hadis. Kata Rasul, barang siapa yang punya madlamah. Madlamah itu artinya hutang kezaliman. Kita pernah menzalimi orang, pernah mencaci, memaki, mengambil harta, mengambil nyawa dan begitu seterusnya. Pokoknya dosa-dosa yang berkaitan dengan orang. Maka mintalah kehalalannya sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak ada manfaat lagi.
Maka yang kedua, minta kehalalan dari kezaliman. Makanya kalau kita sedang sakit parah, datang orang-orang yang berkunjung kepada kita, minta maaf kepada mereka. Mumpung mereka datang ke rumah. Kalau kita datang ke rumah mereka kan tidak bisa, namanya orang sakit. Minta maaf. Ya. Minta maaf kepada mereka. Dan tidak perlu dirinci juga dosanya, cukup minta maaf saja. Karena kadang ada orang-orang itu kan kalau dirinci dosanya, marah dia. Maaf ya, dulu saya mengambil sendal. Oh, kamu rupanya. Kan gitu ya. Nanti marah, ketahuan. Artinya minta maaf secara umum saja. Minta maaf ya, saya kalau banyak dosa kepada ukhti, kepada antum, kepada antuna, kepada anti dan begitu seterusnya, minta maafnya. Ya, enggak usah dirinci kalau memang kita malu. Dan kalau itu perbuatannya berkaitan dengan hak dia, kembalikan. Pamannya pernah mengambil uangnya, ingin dikembalikan. Kadang-kadang ada orang malu tuh, pamannya pernah mengambil hartanya. Seperti tadi waktu saya ngisi di Batu Aji, ada ibu-ibu tuh bertanya begini, Ustadz, ini ada kasus katanya. Jadi ada seorang wanita itu hendak menggugurkan kandungannya karena mungkin hamil di luar nikah, malu dia, ingin digugurkan. Jadi dia punya kawan, kemudian ngomong sama kawannya, saya punya uang ya 1 juta 2 juta, coba kamu konsultasi ke dokter. Konsultasi ke dokter, kira-kira obat yang bisa menggugurkan itu apa? Maka kawannya akhirnya konsultasi ke dokter. Dokter ngasih tahu pula, belilah obat ini, obat itu. Seharga 1 juta atau mungkin 2 juta atau lebih gitu. Akhirnya sama yang mau menggugurkan kandungannya dikasih uang banyak. Pokoknya kamu beli obat itu, yang penting dapat biar aku tidak malu. Lah kawannya ini yang diberikan uang, dia tidak membelikan obat penggugur kandungan itu, malah dibelikan vitamin sama dia. Ya, jadi obat uangnya itu dibelikan vitamin. Bukannya keguguran, makin subur pula tuh bayi itu. Masalahnya vitamin itu tidak seharga obat penggugur. Mungkin obat penggugurnya 2 juta gitu, kalau vitamin cuma 500 gitu. Berarti kan uangnya masih 1.500.000 di tangan dia tuh. Jadi mau dikembalikan takut ketahuan bahwa nggak mungkin dosa obat penggugur kok murah sekali kan gitu kan. Jangan-jangan, tapi Allah takdirkan memang subur pula bayinya, kemudian lahir dan sekarang sudah besar, sudah sekolah lagi. Alhamdulillah. Pertanyaannya katanya, ini bagaimana sisa uang ini? Karena dia tidak belikan obat kan, dia belikan vitamin. Ya, kita jawab bahwa satu sudah benar, dia tidak menolong dosa. Sebab kalau dia betul-betul membeli obat penggugur, berarti dia menolong pembunuhan namanya. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, kata Allah, jangan tolong-menolong di atas perbuatan dosa kan. Kalau dia betul-betul berikan obat kan akhirnya kan keguguran, sama saja kemudian menolong orang untuk membunuh bayi. Berdosa dia. Dia sudah benar. Cuman masalahnya kan harga vitamin itu tidak sebagaimana obat penggugur, uangnya masih banyak di tangan dia. Jadi selama bertahun-tahun itu dia tidak mengembalikan uang itu. Maka kita katakan dia harus mengembalikan uang. Kalau seandainya kemudian dia terus terang, tentu akan membuka dosa masa lalu kan begitu. Dan kalau bisa jangan sampai kemudian kita membongkar dosa masa lalu. Tidak boleh kan itu, supaya jangan diingatkan. Anaknya pun sudah besar, sudah sekolah lagi kan begitu. Tapi tetap harus dikembalikan. Bagaimana caranya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau memang kita malu untuk bercerita harta yang kita ambil dari orang lain, maka kita boleh beralasan dengan alasan yang lain. Yang penting uang itu sampai kepada orang itu. Entah dihadiahkan kepada anaknya, jadi ampau. Tapi kok ampaunya banyak kali 1,5 juta. Gitu. Yang penting gimana caranya sampailah kan begitu. Tidak harus diceritakan kan gitu. Entah lewat pos gitu ya, nggak dikasih nama, tahu-tahu ada kiriman uang kan itu. Pokoknya bagaimana caranya, itu sudah mencukupkan kita mengembalikan hak orang lain. Ya, ini yang kedua namanya at-tahallul minal madzalim. Kemudian yang ketiga,
qadha'ud daini. Kalau kita sudah tahu dekat ajal kita, bayar hutang. Dan hutang itu kan ada dua jenis. Ada hutang yang berkaitan dengan Allah, ada hutang yang berkaitan dengan manusia. Kalau hutang yang berkaitan dengan Allah itu seperti nazar kan gitu ya. Itu namanya hutang yang berkaitan dengan Allah. Pernah bernazar, pernah berwasiat gitu. Atau pernah melakukan kafaroh, pelanggaran sehingga dia harus bayar kafarah. Jima di bulan Ramadan umpamanya kan, jelas tuh ada kafarahnya. Atau pernah menzihari istrinya, atau apalah kafarah-kafarah dalam Islam itu berkaitan dengan hutang kita dengan Allah. Adapun hutang dengan manusia ya ma'ruf. Ya, ma'ruf hutang berkaitan dengan manusia. Ya kita pinjam uang yang dikembalikan, kita ambil barang orang yang dikembalikan, dan begitu seterusnya. Maka qadha'ud dain ini penting dalam Islam karena begini. Tidak ada kematian yang paling indah yang dialami seorang muslim itu melebihi orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu mati setelah mati. Memang zahirnya kita lihat dia kena bom, dia kena tembak gitu ya, dia kena rudal dan begitu seterusnya, nampaknya gitu ya, ataupun kena runtuhan, dibom runtuhan akhirnya kemudian pada mati. Hakikatnya orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakarat karena dia sudah mati sebelum mati. Jadi dia tidak merasakan kematian. Orang yang mati syahid tidak merasakan kematian. Semua orang merasakan kematian kecuali syahid, kata Rasul. Dia tidak merasakan kematian sama sekali. Tetapi kata Nabi SAW, yughfaru likulli syahidin kullu dzambin illa dain, kata Rasul. Semua dosa-dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni Allah kecuali kalau dia mati bawa hutang. Bayangkan, kalau dia mati bawa hutang, dia tertahan kesyahidannya. Coba, kalau yang mati syahid saja punya hutang tertahan tuh, macam mana orang yang tidak mati syahid? Ya. Makanya hutang itu perkara besar dalam Islam. Hutang itu perkara besar dalam Islam. Kalau ada orang mati kemudian dia membawa hutang, Rasul pun tidak mau menyeratkan dia. Dan ahli warisnya harus membayarkan dari harta warisnya kalau punya waris. Pertanyaannya, bagaimana kalau tak punya waris dia? Apakah seorang anak wajib membayarkan hutang orang tua dari hartanya? Maka ini sudah saya bahas, tidak ada kewajiban anak membayar hutang orang tuanya dari hartanya. Ingat, tidak ada kewajiban ahli waris membayarkan hutang orang tua dari hartanya. Membayarkan hutang yang wajib bagi orang tua itu dari harta warisnya saja. Jadi kalau orang tua ini punya harta banyak, hutangnya juga banyak. Anggaplah hartanya 1 miliar, hutangnya 1 miliar. Berarti warisannya bayarkan untuk hutangnya. Berarti anak-anaknya tidak dapat harta waris karena habis diberikan. Tapi kalau seandainya orang tua yang mati itu punya hutang 1 miliar dan tidak memiliki harta waris kecuali 100 juta mamanya, ya 100 juta itulah yang dibayarkan. Dan tidak ada kewajiban anak untuk membayarkan hutang orang tuanya kecuali mimbabit tabarru. Mimbabit tabarru itu karena kebaikan anak saja, ingin berbuat baik kepada orang tuanya, makanya dia bayar pakai uang dia. Tapi bukan kewajiban, tabarru saja, sunnah saja, berbuat baik saja. Ya, jadi kewajiban bayar hutang orang tua yang punya hutang ketika mati itu dari harta waris saja, bukan dari harta anaknya. Karena bagaimana kalau hutangnya banyak, kan terbebani anaknya. Ini hutangnya 1 miliar, anaknya cari makan untuk keluarganya saja pontang-panting, susah payah harus membayar 1 miliar. Apa nggak kepikiran mati nanti dia, stres jadinya kan. Jadi tidak ada kewajiban itu. Ini yang keempat. Qadha'ud daini, yang ketiga qadha'ud daini, berusaha membayar hutang. Kemudian yang keempat, al-wasiyah. Kalau sudah dekat-dekat ajal, berwasiat. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebelum tidur, karena dia tahu bahwa tidur itu saudara kematian. Apakah sudah bangun, apakah dia akan bangun setelah tidur atau tidak, kan kita tidak tahu. Makanya Abdullah ibn Umar itu setiap malam dia tulis wasiat. Kemudian wasiatnya diletakkan di bawah bantal. Itu setiap malam tuh Abdullah bin Umar tuh. Padahal dia tidak tahu apakah setelah bangun mati ataukah hidup kan. Itu sahabat Nabi Abdullah bin Umar.
Dia tulis wasiat. Tapi kita mana ada peduli kan? Kita pikir itu kalau tidur pasti besok bangun, itu masalahnya kita ini. Tidak ada kepikiran besok nggak bangun lagi. Makanya tidak ada perhatian dengan wasiat. Padahal wasiat itu difirmankan dalam Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kalian apabila kematian menjemput kalian, hendaklah kalian menulis wasiat yang baik. Karena wasiat ini pengaruhnya besar, ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wasiat ini pengaruhnya besar. Banyak anak-anak nih kalau sudah mendengar wasiat orang tuanya, rasa-rasanya hatta orang-orang awam sendiri mengatakan, kalau saya tidak melaksanakan wasiat orang tua, kualat saya ini. Itu orang awam tuh. Makanya orang-orang awam tuh kalau ada orang tua berwasiat, mereka kalau bisa melakukan wasiat tuh. Apalagi orang-orang yang sudah tahu berilmu kan, harusnya lebih bisa melaksanakan wasiat. Makanya berikan wasiat terbaik untuk anak-anak kita itu. Betapa banyak anak-anak yang tadinya durhaka, yang tadinya nakal, yang tadinya bejat, yang tadinya ahli maksiat, ketika teringat wasiat orang tuanya yang baik-baik, taubat dia akhirnya. Makanya kasih wasiat yang baik, seperti berwasiat jangan meninggalkan sholat. Tolong nak, jangan tinggalkan sholat, ya, duduk di majelis taklim, belajarlah kepada Ustadz Fulan, dan begitu seterusnya gitu ya. Wasiat yang baik-baik lah. Kadang-kadang orang tua ini wasiat yang enggak, ya, wasiatnya dunia saja. Tolong jaga kebun yang sebelah sana katanya. Wasiatnya itu dunia gitu. Tolong tuh rumah sana jangan dijual kalau saya sudah mati katanya. Kadang aneh-aneh wasiatnya, ya. Atau kalau sudah sembuh gitu, kadang-kadang wasiatnya lain pula. Ya, kalau nanti Allah takdirkan saya sembuh, ajaklah nak jalan-jalan ke Barelang katanya. Bukan ajak umroh ya lewat AHW gitu ya. Ya, ini udah mulai promosi nih. Ini dapat endorse ini. Ya. Jadi intinya bahwa wasiat yang baik-baik itu penting kalau kita sudah dekat ajal kita ini. Ini yang keempat, al-wasiyah. Kemudian yang kelima, as-sadaqatul jariyah. Berusaha kalau kita sudah tahu dekat-dekat ajal, ciri-ciri umum sudah ada itu. Minimalnya lah, entah banyak entah sedikit, bersedekahlah yang sifatnya sedekah itu mengalir. Walaupun tak banyak. Yang jelas sedekah itu bisa mengalir. Contohnya seperti apa sedekah yang mengalir itu? Disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihin. Ada 7 perkara kata Rasul, kalau kita amalkan maka pahalanya akan mengalir setelah kematian kita. Kemudian Rasul mengatakan 7 perkara itu. Kata Nabi SAW, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, man kara nahran, siapa yang mengaliri air. Yang ketiga, hafara bi'ran, siapa yang menggali sumur. Maksudnya ya airnya untuk pesantren, untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk tempat-tempat yang kekeringan dan begitu seterusnya. Yang keempat, gharasa nakhlan, menanam pohon. Akhirnya pohonnya entah mangga, entah duren, entah apalah macam-macam matoa atau apa gitu ya, durian atau apa. Kemudian mungkin buahnya dimakan binatang, kelelawar, codot dan yang semacamnya. Atau mungkin diambil orang yang sedang jalan, atau mungkin tetangga ngambil. Tulis saja di pohon mangga, silahkan gratis ambil, tapi jangan lebih dari 2. Sebab kalau nggak dibilang gitu, 1 karung diambil. Kan gitu ya. Ya pokoknya paling banyak 2. Jadi kan senang tuh orang yang jalan, oh boleh ini ambil, tapi jangan banyak-banyak kan gitu. Jadi sedekah dia bagi dia kan. Nah, itu gharasa nakhlan artinya. Ataupun di sini aubana masjidan, membangun masjid. Bangun masjid tidak harus dari tapaknya sampai ke kubahnya dia semua, tidak. Bahkan dalam sebuah riwayat itu, walau kakita itairin, walaupun seperti sangkar burung, kata Syaukani, seorang ulama Yaman. Makna walaupun seperti sangkar burung itu artinya walaupun kita menginfakkan membangun masjid itu hanya sekedar ya mungkin tidak banyak, entah 1 lonjor besi, entah 1 gerobak koral atau pasir atau beberapa bata,
pokoknya ikut andil dalam membangun. Itu sudah dikatakan dibangunkan satu istana di surga. Ataupun di sini awarratha mushafan, ataupun berwakaf dengan mushaf, beli mushaf, taruh di masjid, taruh di pesantren tahfidz Quran, yang penting mushafnya dibaca orang, ya. Ataupun di sini kata Nabi SAW, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau meninggalkan anak yang saleh kemudian dia memintakan ampun akan dosa orang tua setelah kematiannya. Jadi yang kelima ini, kalau kita sudah dekat ajal-ajal, maka sedikit banyaklah kita bersedekahlah yang sifatnya sedekah itu mengalir, atau dengan kata lain sedekah berupa wakaf, supaya mengalir wakaf, ya. Entah membelikan sajadah untuk masjid gitu ya, atau membangun tiangnya walaupun dengan satu sak semennya. Itu kan kalau masjid selama berdiri dan dipakai kan ngalir terus tuh pahalanya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, husnudzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Apalagi orang-orang yang sedang sakit parah nih, berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang suudzon dengan Allah saat mati itu. Ingat, mati saat sakit parah itu setan lebih dekat daripada para malaikat. Setan itu lebih dekat dengan kita saat sakit kita dibandingkan para malaikat. Karena setan tidak redha kalau seandainya kita mati itu betul-betul berbaik sangka dengan Allah. Maka dia akan berusaha membuat buruk sangka kita dengan Allah, dengan mengatakan, kenapa saya sakit terus kok gak sembuh-sembuh, ya, kenapa si saya terus yang sakit, kenapa si fulan tidak. Akhirnya kemudian berpikir, ya Allah mati sajalah, kasihan tuh yang merawat saya, lama kali saya. Akhirnya terus suudzon kepada Allah, Allah disalahkan dia. Makanya sunnah orang yang mengunjungi orang sakit itu diantaranya adalah membicarakan kebaikannya. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, nampak nih orang sakit ini parah, ceritakan kebaikannya, jangan singgung keburukannya, dan jangan menakut-nakuti dengan kematiannya. Ini biasanya kalau orang sakit seperti antum ini, kemarin ada juga sama mati tuh orang tuh. Makin cepat mati tuh kalau gitu tuh. Lah jangan ditakut-takuti. Ya, artinya jangan ditakut-takuti dengan kematian, kemudian ceritakan kebaikan supaya yang diingat kebaikannya, oh saya itu masih baik rupanya, masih banyak orang yang sayang dengan saya, menceritakan. Akhirnya dia berpikir dia ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau diceritakan keburukannya, yang teringat keburukannya, dari situlah akhirnya yang teringat neraka di otaknya. Akhirnya suudzon dengan Allah. Boleh jadi itu dosa terakhir yang dibawanya. Tapi kalau berhusnudzon, berbaik sangka, boleh jadi itulah amalan baik yang terakhir yang dibawa dia setelah kematiannya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, jaga lisan. Menjaga lisan saat detik-detik ajal kita ini. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menjadikan kemudian dosa bagi kita yang terakhir. Jaga lisan. Ya, mungkin ya walaupun senyum dipaksa, ya lemparkan senyum kepada saudara yang menziarahinya. Ucapkan yang baik-baik. Ya, jangan sampai kemudian sakit parah masih sempat gibah tetangganya pula. Kan ada tuh orang tuh. Ya, kalau sudah tahu mau dekat ajal, enggak usahlah main bergibah ria tuh. Ya, sudah berhenti sampai di situ, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, jaga lisan. Kemudian yang nomor 8, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa masih melihatlah orang yang lebih parah dibandingkan dia. Ya, walaupun ujung-ujungnya dia mati juga, tapi kan kata Nabi SAW, ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdar alla tajrar ni'matallahi alaikum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas pegel. Karena dengan itulah kita bisa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga la ta'sillaha abadan. Tinggalkan segala jenis maksiat. Apapun maksiatnya, maksiat pandangan, maksiat pendengaran, dan begitu seterusnya. Ada orang yang tahu-tahu dia ajalnya sudah dekat. Saya ingin merasakan Homer terakhir kali katanya. Bisa nggak datangkan? Itu kan. Ini kan orang kayak gini kan stres. Ya, justru orang yang dekat-dekat ajal itu tinggalkan kemaksiatan semuanya dan bersegeralah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Inilah di antara bekal-bekal menjelang ajal kita atau telah dekatnya ajal kita dari ciri-ciri umum yang sudah saya jelaskan. Taib, sebelum saya tutup, kalau ini bertanya silakan. Saya buat pertanyaan sebentar sampai jam 11:30. Ya, silakan. Ya, boleh. Bagaimana kalau kita dapat uang dari hasil misalnya fee gitu Ustaz? Uang fee. Iya. Uang fee itu lihat profesinya. Kalau dia umpamanya bekerja di sebuah instansi tertentu, anggaplah umpamanya dia bekerja di hotel dan dia sudah digaji oleh pihak hotel, UMK lagi. Kemudian kita sebagai tamu di hotel itu, karena kita mengambil kamar di situ, saya lihat kok pelayanannya bagus, kemudian kita kasih fee sama pelayan hotel itu. Maka memberikan fee kepada pelayan hotel yang sudah digaji dari pihak hotel itu disebut hadayatul khianat namanya. Hadiah khianat. Satu sisi hadiah karena kita ngasih, sisi lain khianat karena berkhianat dengan hotelnya. Dia sudah digaji kok menerima fee, padahal tugas dia memang melayani dengan baik, bukan karena fee. Itu disebut hadiah khianat. Satu sisi hadiah, tapi sisi lain khianat. Berkhianat kepada hotel disebut hadiah karena itu pemberian. Ya. Beda hukumnya kalau seandainya memang pihak hotel itu sudah mengizinkan, umpamanya pihak hotel membuat aturan, kalau kalian berbuat baik dengan tamu, kemudian ada yang memberikan fee, terima saja itu sebagai hadiah untuk kalian, maka pihak hotel dari manajemen membolehkan umpamanya. Itu tidak ada masalah. Karena dari atas sudah membolehkan. Tapi kalau dari atas tidak membolehkan, kan itu memang bagian daripada pelayanan kan gitu ya. Berarti mengambil uang fee itu sama dengan mengambil rasuah namanya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Itu disebut hadiah khianat. Karena di zaman Nabi SAW ada petugas zakat yang diperintahkan Rasul untuk mengutip zakat. Berangkatlah pengutip zakat ini, didatangilah orang-orang kaya di zaman itu. Ya, yang punya kambing lebih daripada 40 diambillah satu kambing sebagai zakatnya. Pokoknya baik zakat mal, zakat apapun diambil dia. Jadi orang-orang kaya di zaman Rasul berterima kasih. Kenapa? Kalau mereka antar sendiri ke Baitul Mal itu butuh waktu. Maka sebagai bentuk terima kasihnya, dia kasih harta zakat juga dikasih uang fee karena sudah diambil ke rumah dia. Banyak pula dapat fee ini sahabat ini. Setelah kemudian terkumpul harta zakat, maka diserahkan kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, ini harta zakat, yang ini harta saya karena ini fee dari orang-orang. Maka Rasul mengatakan, marah, masukkan semua ke harta zakat. Sebab kalau engkau duduk di rumahmu kau nggak akan dapat fee katanya. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena dia sudah digaji oleh Baitul Mal. Tak boleh dia mengutip lagi fee-nya. Kata Rasul, masukkan semua ke harta zakat. Lah dari sini kita tahu bahwa fee ini, lihat kalau memang dari instansinya mengizinkan, kayak umpamanya sekolah. Saya selaku owner sekolah umpamanya kan, membolehkan guru-guru itu mendapatkan fee dari wali murid, entah karena sudah sayangnya guru kepada salah satu murid, akhirnya wali muridnya sayang dengan gurunya karena sudah mendidik anaknya, akhirnya memberikan hadiah. Dan dari pihak sekolah tidak ada masalah, ambil saja, ya halal, tidak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dari pihak sekolah tidak boleh mengambil fee dari wali murid, karena itu bagian daripada aturan sekolah. Memang seorang guru harus berbuat baik sama murid. Maka kalau seandainya diberikan hadiah dari wali murid, maka itu hadiah milik sekolah, dikembalikan kepada sekolah, bukan kepada dia. Karena itu namanya hadayatul khianat namanya. Dalam Islam disebut satu sisi hadiah karena pemberian, sisi lain khianat karena berkhianat kepada instansi yang dia bekerja di situ. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Oke, baik. Iya. Itu penipuan itu. Itu udah nipu. Jangan mau. Iya.
Ya nggak boleh juga. Kalau kita sudah tahu maksudnya minta nota kosong untuk ditulis untuk penipuan, sama aja ta'awun alal ismi wal udwan namanya. Ya kita tulis dengan apa yang sudah kerjasama. Ya kalau harga segitu ya kita tulis harga segitu. Nah, akhirnya Ustadz jadinya dia nggak pesan lagi jaya sama kita. Insya Allah man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti nanti dengan yang lebih baik. Harus begitu. Itu kaidah. Karena ada orang ketakutan nih, kalau saya ini nanti nggak lagi kerjasama dengan saya, bla 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 bla. Akhirnya kasih aja, bukan nota 01, satu gepok, ambillah notanya tuh isi sendiri. Nah, ini kan masalah kayak gitu. Itu membantu penipuan namanya. Tidak tawakal dengan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kalau kita menolak, Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin dengan kaidah tadi. Karena Rasul yang mengatakan man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti nanti itu. Aman, tenang, Allah ganti nanti. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ya kita. Silakan. Kalau untuk ibu-ibu yang disemir rambutnya tapi nggak berwarna hitam, boleh nggak? Boleh. Disemir itu sebenarnya termasuk sunnah, tapi jangan warna hitam. Karena di zaman Rasul itu ayahanda Abu Bakar Siddiq namanya Abi Quhafa, ketika hendak masuk Islam, dan itu keluarga Abu Bakar yang paling telat masuk Islam itu ayahandanya namanya Abu Quhafa. Jadi semua keluarga Abu Bakar itu di awal-awal Islam masuk Islam, kecuali ayahnya masuk Islam setelah Fathu Mekah, Abu Quhafa. Lah Abu Quhafa itu kan buta dan sudah tua dan sudah banyak uban di kepala dan janggutnya. Jadi ada keinginan masuk Islam, sudah mulai dapat hidayah tuh. Tapi ketika Nabi melihat kondisi ayahnya yang sudah nampak tua karena beruban, kata Rasul, sebaiknya semirlah rambut ayahmu dulu. Akhirnya sama Abu Bakar disemir rambutnya, tapi Rasul mengatakan hindari warna hitam, jadi warna yang selain hitam. Maka disemir rambut Abu Quhafa itu, baru kemudian datang menemui Nabi SAW, kemudian bersalaman dan berbaiat. Ketika dia bersalaman berbaiat kemudian masuk Islam, Abu Bakar menangis. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kau menangis di hari berbahagia ayahmu masuk Islam? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, kalau seandainya tangan yang menjabat tanganmu bukan tangan bapakku tapi tangan pamanmu Abu Talib, itu lebih aku sukai gitu. Karena tahu bahwa Abu Bakar tidak ingin bahagia sendiri, ingin melibatkan Rasul dalam kebahagiaannya. Jadi Abu Quhafa menyemir rambut itu atas izin Nabi. Jadi boleh seseorang itu menyemir rambut. Walaupun sebagian para ulama menjadi khilaf pendapat, apakah menyemir rambut itu maksudnya menyemir setelah beruban, ataukah rambut masih hitam diganti dengan warna lain juga termasuk sunnah. Ada yang mengatakan sunnahnya menyemir itu kalau sudah beruban. Ya kalau sudah beruban sunnah hukumnya. Tapi kalau masih bagus hitam, ngapain diganti? Yang lebih parahnya rambut hitam disemir warna putih pula. Nah, ini gimana? Orang pengen dari putih ke hitam, dia pula dari hitam ke putih. Hitam putih lah jadinya. Nah ini masalah gitu ya. Jadi boleh hukum menyemir itu kalau selain warna hitam. Ya, wallahu a'lam. Entah warna coklat. Ya, tapi jangan tasyabbuh dengan orang-orang fasik juga. Boleh menyemir rambut, tapi jangan tasyabbuh dengan orang-orang fasik, pokoknya sebelah kanan hijau, sebelah kiri merah, sebelah kanan atas, sebelah itu anak pang namanya, Bu. Itu. Ya, jadi boleh menyemir tapi juga jangan tasyabuh dengan orang kafir atau orang fasik. Wallahu a'lam. Ya. Baik, kalau enggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu